anak itu anugerah atau beban? Mungkin ada sebagian orang menjawab, mayoritas adalah mengatakan anak itu anugerah. Meskipun ada juga sedikit yang mengatakan anak itu anugerah sekaligus beban, dan sangat sedikit yang mengatakan anak itu beban. Tetapi ketika pertanyaan ini kemudian diubah adalah, anak itu lebih banyak memberikan atau meminta dari orang tuanya? Hampir mayoritas kemudian menjawab anak itu terlalu banyak meminta kepada orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inswira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah Arab yang berbunyi al-insanu aduwwun bima jahula. Manusia itu menjadi musuh atas kebodohannya. Tidak ada satu aktivitas dalam hidup ini yang kita lakukan melainkan bersumber dari ilmu yang kita miliki. Ketika kita tidak ada pengetahuan tentangnya, maka mustahil kita melakukan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Begitupun dalam dunia pernikahan, keluarga, ataupun rumah tangga. Tidak ada seorang pun yang menikah di dunia ini melainkan ada motivasi-motivasi tertentu dari pernikahan itu. Dari mulai niat serta tujuan-tujuan pernikahan yang ingin digapai dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut. Setelah terjadinya pernikahan tersebut, ada tentu saja keinginan-keinginan lain yang diharapkan dari pernikahan itu. Tujuan-tujuan yang dibangun setelah pernikahan itu terjadi, di antaranya adalah memiliki anak atau keturunan, menjadi satu fitrah yang dimiliki oleh hampir setiap orang. Mengapa sih orang tua banyak yang kemudian setelah menikah pengen segera punya anak? Tentu harapannya macam-macam. Ada yang berharap agar di kemudian hari ada generasi penerus sepeninggalnya. Ada yang berpikir bahwasanya anak itu adalah investasi yang terbaik. Ada yang berpikir harapannya ketika nanti di hari tuanya ada seorang anak yang mengurus dia, bahkan mendoakan dia setelah dia meninggal dunia. Tapi ada juga orang yang ingin berketurunan atau memiliki anak sekedar gagah-gagahan. Kenapa saya katakan gagahan? Karena ya hanya sekedar ikut-ikutan, pengen kalau yang lain punya anak, maksud saya nggak punya anak sih. Tentu saja apa yang dilakukan dua orang ini berbeda. Orang yang telah mempersiapkan diri untuk akan adanya keturunan sebagai generasi penerus bagi dirinya, investasi yang terbaik, anak yang mendoakan dirinya, itu berbeda dengan yang sekedar ikut-ikutan. Pertanyaannya adalah, anak itu anugerah atau beban? Mungkin ada sebagian orang menjawab, mayoritas adalah mengatakan anak itu anugerah. Meskipun ada juga sedikit yang mengatakan anak itu anugerah sekaligus beban, dan sangat sedikit yang mengatakan anak itu beban. Tetapi ketika pertanyaan ini kemudian diubah adalah, anak itu lebih banyak memberikan atau meminta dari orang tuanya? Hampir mayoritas kemudian menjawab anak itu terlalu banyak meminta kepada orang tuanya. Kalau begitu, kalau mananya anak itu banyak meminta berarti beban dong. Tentu saja tidak demikian. Maknanya tidak demikian. Ketika anak itu banyak meminta, maksudnya adalah meminta dari orang tuanya untuk berinvestasi di ladang amal kebaikan. Pertanyaannya lagi, memang apa sih yang sudah diberikan anak kepada orang tuanya? Sebenarnya kalau kita mau jujur, banyak sekali yang diberikan anak itu kepada orang tuanya. Dari sejak kelahirannya, ya, dari mulai pertama dia menangis, kemudian ia bisa tersenyum, kemudian pada saat dia mulai bisa berbicara, melafalkan ayat-ayat Allah dengan mulut mungilnya itu, surat Al-Fatihah yang dibaca pertama kalinya. Kemudian juga kadang kemanjaannya, pelukannya, ciumannya, kemudian dekapannya, sebagaimana kita mendekap anak-anak kita. Itu semuanya membahagiakan orang tua. Bahkan ketika anak itu tertidur pulas, saya yakin setiap orang tua yang memiliki hati yang kuat, penuh dengan kecintaan kepada buah hatinya, tentu akan merasa senang ketika melihat anak itu pada kondisi tertidur pulas.
Begitupun ketika anak itu beranjak dewasa atau remaja, betapa orang seringkali tertawa geli ketika mendengarkan anaknya sedang curhat tentang temannya di sekolah, tentang guru-gurunya di sekolah, bahkan sedikit kadang suka ngomongin tentang orang tuanya, perilaku orang tuanya. Itu menjadi suatu hal yang sangat tersimpan kuat di hati atau benak orang tuanya. Dalam terminologi Al-Quran, anak itu sering disebut dengan aulad atau walad, ya. Dan seringkali di dalam Al-Quran itu tidak sedikit yang menggabungkan kata aulad atau walad ini dengan amwal atau harta, sebagaimana ayat ya innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, sesungguhnya harta dan anak-anakmu berpotensi untuk menjadi fitnah atau ujian bagi kamu. Nah, artinya apa? Sebagaimana setiap orang memandang harta itu adalah rezeki, karunia atau anugerah yang Allah kirimkan kepada mereka, dan itu membuat mereka senang, gembira kita mendapatkan rezeki atau anugerah berupa harta. Maka anak juga demikian. Ketika pertama kali orang tua mendapati anaknya, itu tentu saja mereka bahagia, senang ketika hadirnya anak-anak buah hati yang sangat membahagiakan hatinya. Namun kebahagiaan itu bisa berubah 180 derajat ketika harta tidak dikelola dengan baik, anak tidak didik dengan baik. Maka bisa jadi harta maupun anak-anak itu bisa mencelakakan kedua orang tua tersebut. Sama-sama punya anak, tapi setiap orang merasakan kenikmatan yang berbeda. Apa yang membedakan di antara mereka? Setidak-tidaknya ada sih banyak faktor, ya, tapi setidaknya ada dua faktor. Yang pertama terkait dengan niat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan cara mengelola. Ada banyak orang tua yang ketika memiliki anak, niatnya nggak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ya kan katanya karena gini, dia memiliki anak ya kayak sudah takdir Allah aja. Takdir Allah punya anak, ya namanya punya istri, punya suami, ya wajarlah kalau kemudian ada anak lahir di kemudiannya. Nggak ada persiapan ketika dia mau punya anak. Itu apa persiapannya? Nggak ada, kecuali menyiapkan baju anak yang sesuai dengan jenis kelaminnya, atau mungkin box, ya, untuk anak tidur itu, kemudian kereta dorong untuk anaknya, tapi tidak pernah menyiapkan bagaimana pendidikan yang akan diberikan anaknya di usia balitanya, di usia remajanya, bagaimana ketika dewasa, tidak pernah dipersiapkan oleh orang tuanya. Inilah bedanya. Yang pertama adalah orang yang memang niat banget punya anak, sehingga dari sejak pertama ketika memilih pasangan hidup, yang paling mungkin bagaimana supaya anaknya menjadi anak yang soleh, dia pilih seorang wanita yang salehah. Bagaimana agar dia memiliki sosok yang akan mendampingi tumbuh kembang anaknya adalah yang memiliki kurikulum yang jelas pendidikan anaknya, maka dia pilih terima pinangan dari sang laki-laki yang saleh. Itu sejak awal sudah sadar dia memilih pasangan hidup yang baik. Karena apa? Dia menginginkan untuk memiliki anak yang saleh. Beda dengan dia nggak niat banget punya anak yang saleh, ya asal aja. Asal ada laki-laki yang datang meminang, kelihatannya secara materi berkecukupan, berpendidikan, latar belakang keluarganya jelas, tapi tidak beragama, dia terima saja. Ataupun bagaimana juga seorang laki-laki hanya sekedar melihat paras wajah yang cantik, kemudian pendidikannya yang tinggi, smart, tetapi tidak melihat bagaimana agama dan akhlaknya. Apa yang bisa dilakukan Islam ketika seseorang itu jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri, waliyadzubillah, sehingga berpotensi anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya, sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu innama azwajukum wa auladikum Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in takhfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang berpotensi menjadi musuh bagimu. Maka waspadalah,
waspadalah, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat yang telah masuk Islam, tetapi mereka tertinggal tidak ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masa penaklukan Mekah, para sahabat yang lain kembali ke Mekah, mereka merasa tertinggal karena tidak bisa menyertai Rasulullah bersamaan dengan turunnya ayat nasihat-nasihat penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak sempat untuk memperdalam agama sebagaimana sahabat-sahabat yang lain yang ikut hijrah. Wah, karena itu dia marah-marah sama istrinya. Maka kemudian Allah peringatkan kepada mereka, para laki-laki ini, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya bisa jadi karena kelalaian kamu juga nggak mendidik istrimu, bisa juga karena kelemahan kamu nggak qawam sehingga istri dan anak-anakmu bisa mempengaruhi kamu sehingga kamu tidak berangkat hijrah. Ya. Maka hendaknya kalian memaafkan istrimu dan anak-anakmu, memohonkan ampun atas kekeliruan mereka, ya, karena agar kalian juga mendapatkan kebaikan dari itu semuanya. Wa alam bisawab. Jadi kesimpulannya adalah, jika ada sebagai seorang laki-laki yang saleh, seorang suami yang bertanggung jawab, orang tua yang memikirkan masa depan untuk diri dan anak keturunannya, jadilah para orang tua yang betulan, bukan orang tua yang kebetulan jadi orang tua. Orang tua betulan tentu saja menyiapkan jauh-jauh hari sebelum hadirnya anak dalam kehidupan mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan sebagai bahan renungan dan koreksi atas apa yang kita lakukan selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.